Hai sahabat pemilih, generasi pemilih, di mana pada hari ini kita bersua di Rumah Pintar Pemilu Nasional bersama teman-teman dari KPU Kabupaten Magetan. Di sini sudah ada bersama kita Bapak Ketua KPU Kabupaten Magetan, Pak Dino. Ya. Pada hari ini kita dapat kunjungan dari KPU Kabupaten Magetan, ingin melihat bagaimana proses-proses pembentukan pendirian dari RPP nasional yang berbasis digitalisasi. Teman-teman Magetan ingin kedepannya mengupgrade ya, Pak Dino, mengupgrade dari RPP di Satker KPU Kabupaten Magetan dengan berbasis digitalisasi. Pak Dino, kalau kita melihat di RPP nasional saat ini, kita ketahui ya bahwa RPP nasional yang di Kota Batu sekarang merupakan RPP yang outdoor yang dimiliki KPU RI yang kedua setelah Jogja. Nah, menurut Pak Dino, kalau RPP nasional yang berdiri di Kota Batu ini bagaimana, Pak? Jadi begini, menurut saya dari segi sarana prasarana dulu. Satu, RPP yang ada di Jatibak 1 ya. Ini di Batu ini sudah diletak sangat strategis. Dalam tadi kalau saya melihat dalam waktu kurang lebih 1 tahun itu pengunjungnya sangat luar biasa. Ada sudah hampir mencapai 100.000. Betul, 99, sekian lah tadi gitu. Jadi respon dari beberapa masyarakat yang memang berkunjung ke sini sangat luar biasa. Kedua, setelah saya masuk di dalam, digitalisasinya juga sangat bagus ya. Mulai dari semua yang kita lihat ketika masuk, kemudian semua sudah digital ya. Mulai dari pendeteksian tamu yang kunjung yang di sini, kemudian ada layar yang besar yang menunjukkan apa dan bagaimana proses pemilu. Kemudian kita lihat juga di dalamnya ini ada foto-foto bendera-bendera dari partai-partai politik, mulai dari Orde Lama, kemudian Orde dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya ini adalah dari segi penataan, ya, dari penataannya. Penataannya ternyata di sini juga ada buku-buku yang memang bisa untuk dibaca bagi yang suka membaca. Ya. Kemudian juga kalau menurut saya karena KPU Magetan ini sedang membangun proses itu, ya minimal standarisasi nasional ini akan kita adopsi di sana. Mulai dari apapun ya, yang jelas disesuaikan dengan dana yang kita miliki. Ya. Jadi intinya, bagaimanapun setelah kita mengunjungi LPP nasional di KPU Kota Batu, itu nanti olah-olahnya akan kami diskusikan dengan teman-teman bagaimana kita akan membuat LPP minimal standarnya seperti ini disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Benar sekali. Nah, generasi pemilih untuk diketahui bahwa Rumah Pintar Pemilu Nasional di Jatibak 1 di Kota Batu ini untuk sekedar informasi didirikan pada akhir Januari 2020 ini ya. 2020 ini yang saat ini belum mencapai 1 tahun. Alhamdulillah bahwa pengunjungnya sudah sampai mencapai hampir 100.000. Dan kita di RPP nasional ini mengadopsi 2 sistem, yaitu berbasis digitalisasi dan juga manual. Nah, kita ingin mengkolaborasikan di mana ketika manual masih banyak juga yang kita display di sini, foto-foto, kemudian ada bilik-bilik pemilih, kotak pemilihan TPS ini ya, kita adakan di sini, kita buat sebagai miniatur di mana proses-proses pemilihan di TPS ketika ada pemilu dan pemilihan. Dan juga kalau kita melihat kembali, flashback kembali bahwa girahnya dalam mendirikan RPP nasional ini adalah tentang diperuntukkan untuk sosialisasi pendidikan pemilih ya Pak Dina ya. Nah, ini sangat penting bahwa KPU kita bagian dari penyelenggara pemilu itu memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab secara kelembagaan juga untuk bagaimana memiliki atau memberikan kesadaran politik, kesadaran memilih kepada masyarakat. Terkhusus juga kalau kita melihat pemilih pemula ya Pak Dino. Pemilih pemula ini kalau kita lihat adalah orang-orang yang memiliki kesempatan
kesempatan, peluang pertama untuk berkontribusi, memberikan suara, namun pengalaman pertama ini butuh ada pembekalan pengetahuan secara dasar agar generasi milenial, generasi pemilih pemula ini juga mendapatkan pengetahuan yang mumpuni agar ketika memilih seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang benar-benar berkualitas, dan juga ketika menggunakan hak suaranya mereka tidak ada keinginan untuk golput. Nah, ini generasi muda, karena kita di sini pasar kita, capaian kita target kita adalah pemilih pemula, dan juga karena Jatim 41 ini memang tempat wisata edukasi, jadi RPP Nasional kita harapkan juga menyasar adik-adik atau memang pemilih pemula juga, anak-anak usia dini juga, dan juga remaja-remaja yang hingga pada masanya ketika ada tahapan menjadi pemilih pemula. Gitu ya Pak Dino. Dan Pak Dino, harapan ketika teman-teman sudah mendapat gambaran ya ketika bagaimana mendirikan sebuah RPP yang berbasis digitalisasi ini ke depan memang kebutuhannya mungkin tidak mudah. Ini proses yang panjang karena kita berkesinambungan, tidak satu tahap ke satu proses harus selesai, tapi pengembangan meningkatkan kualitas dari RPP kita ini sehingga layak dan mengikuti zamannya, ini kan butuh proses yang panjang. Itu ya Pak Dino ya. Iya. Jadi begini, kalau menurut saya segala sesuatu itu ada zamannya ya, ada masanya. Jadi apalagi tadi disampaikan betul, anak milenial sekarang ini kalau sudah pegang yang namanya digitalisasi, ya udah itu adalah dunianya. Iya. Jadi bagaimanapun mulai dari sosdiklik ya, sosialisasi untuk pendidikan dan pemilih itu memang benar. Bahkan anak-anak sekarang kalau kita tidak bisa mengikuti apa kemauan mereka, ya niscaya apa ya? Artinya ketika kita sentuhannya tidak ada gitu loh. Harapan kita adalah ada target pencapaian bagaimana tingkat pemilih itu persentasenya tercukupi atau bisa terpenuhi kan, sehingga di sini khasanah yang seperti RPP seperti ini adalah menarik seperti ini. Mestinya dari anak-anak itu akan juga memberikan semangat baru, memberikan warna baru, sehingga tingkat pemilihnya diharapkan akan menjadi lebih tinggi lagi. Dan betul kalau memang tadi disampaikan, intinya kami nanti juga akan berproses ya, karena bagaimanapun kesesuaian dengan apa yang saya sampaikan, yang jelas baru membangun gedung yang ada di KPU Kabupaten Magetan untuk RPP memang sekarang masih kosong, namun demikian itu nanti isinya dan lain sebagainya akan bisa mengadopsi apa yang keluar dari sini. Jadi tadi disampaikan ada yang manualnya juga iya, digitalnya juga iya. Karena display seperti ini saya kira juga menarik ya, ketika anak-anak kesini. Kalau minat baca yang tinggi itu saya kira buku-buku itu tidak usang lah bagi mereka, bagi kita pun juga demikian. Ya seperti itu Pak Marlena. Ya, generasi pemilih untuk informasi lagi bahwa di RPP Nasional ini kita juga mengangkat tema wisata demokrasi, di mana item-item yang ada di RPP Nasional ini kita masukkan memang berbasis teknologi, kemudian juga ramah anak. Karena pengetahuan kepemiluan, demokrasi dan politik kita buat kemasannya dalam bentuk permainan atau games pemilu, dan sehingga anak-anak generasi mungkin pra pemilih pemula juga bisa memahami apa itu demokrasi, pemilu dan politik dengan cara mempermainkan game-game yang ada. Jadi sesimpel itu. Kita menginginkan bahwa pemahaman terkait kepemiluan dan berdemokrasi ini dipahami dan disadari oleh generasi-generasi penerus kita. Mungkin dari usia dini juga sudah mulai kita perkenalkan agar kesadaran ini kan adalah proses yang panjang ya Pak Dino ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika teman-teman adik-adik kita yang masih di bangku sekolah ini diberikan pemahaman tentang politik, demokrasi dan pemiluan sejak dini, agar mereka ke depan menjadi penerus-penerus yang memang berkualitas dalam hal politik. Demikian mungkin Pak Dino, kita harapkan teman-teman kita berharap RPP
yang ada di Satker KPU Kabupaten Magetan segera terrealisasi yang berbasis digitalisasinya. Kemudian nanti juga ketika pengembangan ini tidak menutup kemungkinan kita dari KPU Kota Batu juga ingin belajar ke sana, karena pengembangan ini kan kadang berbasis budaya lokal, kemudian bagaimana teman-teman juga mengadopsi hal-hal yang lain sehingga memperbanyak hasanah kekayaan keilmuan yang ada yang terdapat di RTP Satuan Kerja KPU Kabupaten Magetan. Demikian generasi pemilih, pengenalan terkait RPP nasional kita di Wisata Demokrasi yang ada bertempat di Jatim Park 1 Kota Batu. Mari kita bersama-sama kunjungi RPP nasional kita agar masyarakat kita, generasi muda kita belajar lebih banyak bagaimana kepemiluan demokrasi kita berjalan di tengah-tengah masyarakat kita pada hari ini. Terima kasih. Saya Marlina, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Batu, dan juga Ketua KPU Kabupaten Magetan. Kami undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.